Salam, bertemu kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kehidupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan ini. Berkati Tuhan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Berikan kami kekuatan. Terlebih sebelum kami melakukan aktivitas itu, biarlah firman Tuhan menyegarkan hati dan memberikan semangat baru dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman pada hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Demikian tertulis firman Tuhan di Daniel 9 ayat 3. Lalu mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel adalah salah satu dari nabi Allah yang turut dibuang di masa penghukuman umat Israel ke tanah Babel. Walau Daniel berada di negeri orang lain sebagai status buangan, tetapi bukan berarti Daniel semakin redup, tidak menunjukkan fungsinya. Daniel semakin bersinar di tengah-tengah negara orang asing. Dia dipakai oleh Raja Babel sendiri bernama Nebukadnezar menjadi orang penting di istana raja, sama seperti kisah Yusuf di Mesir yang dipakai oleh Raja Firaun. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena dia berlaku curang atau melakukan suap atau juga berkompromi dengan Raja Babel. Justru Daniel menunjukkan suatu kualitas hidup yang sangat baik, yang berbeda dari orang-orang lain. Daniel itu orang yang sangat menjaga kekudusan dirinya. Dan yang paling utama adalah dia selalu memelihara kesetiaannya untuk mengikuti Tuhan. Walau ancaman kematian dikenakan atasnya, tapi dia selalu setia kepada Tuhan. Kita pernah mendengar cerita bagaimana Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, berhadapan dengan singa, tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, lalu Allah menyelamatkan Daniel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel sebenarnya sangat prihatin dan juga merasa sangat menderita karena yang terjadi ke tengah-tengah bangsanya. Daniel mengerti bahwa apa yang terjadi kepada bangsanya adalah semata-mata karena dosa, karena kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan terhadap Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan, memperbolehkan terjadi peristiwa di mana Raja Babel memporak-porandakan kota Yerusalem bersama juga dengan bait Allah. Lalu Raja Babel mengangkut seluruh umat Israel, ditetapkan sebagai tawanan atau budak di tengah-tengah negara Babel. Perasaan empati dan rasa keprihatinan inilah yang mau disampaikan oleh Daniel di dalam renungan kita pada hari ini, di mana dia ingin menunjukkan sikapnya kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsanya, supaya Tuhan mau berbaik hati dengan keadaan yang dialami oleh umatnya. Itulah sebabnya Daniel berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia juga berpuasa, mengenakan kain kabung serta abu di atas kepalanya. Yang pertama yang kita lihat adalah berdoa. Doa adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel. Dia berdoa 3 kali satu hari dan menghadap
ke arah Yerusalem, yaitu Daniel 6 ayat 11. Dan isi doa Daniel adalah memohon belas kasihan Tuhan agar murka dan amarah Tuhan dilalukan dari bangsanya. Itu bisa kita temukan di Daniel 9 ayat 16. Dari sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Daniel ini bukanlah tipe orang yang pasrah, yang hanya pasif atau nerimo apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsanya. Tapi justru Daniel berusaha melakukan sesuatu untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong umatnya. Apa yang dilakukan oleh Daniel ini, inilah yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita perhatian juga kepada orang lain. Terlebih di dalam situasi pandemik yang sekarang kita alami ini, yang semakin hari semakin banyak orang yang terpapar. Apakah kita pernah berdoa kepada orang lain? Apakah kita pernah berdoa untuk kota kita, untuk negara kita, untuk tetangga kita? Walaupun tetangga kita itu tidak satu paham, tidak satu keyakinan dengan kita, bahkan mungkin tetangga kita itu membenci kita. Kita tahu doa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Yohanes Calvin mengatakan doa adalah napas hidup orang percaya. Apabila kita berdoa dengan motivasi yang benar, bahkan sikap kita juga benar, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang-orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, maka doa kita itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu sikap empati dan perasaan sedih yang ditunjukkan oleh Daniel dengan di mana dia berpuasa dan mengenakan kain kabung serta debu. Daniel melaksanakan puasa dan berkabung selama 3 minggu atau 21 hari. Alkitab mencatat puasa bukanlah suatu hal yang baru. Sudah begitu banyak orang yang melakukan puasa di Alkitab kita ini. Misalnya puasa Musa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Puasa Daud tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. Puasa Elia 40 hari 40 malam berjalan kaki. Puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Puasa Ayub 7 hari 7 malam tidak berpuasa. Lalu di perjanjian baru juga kita menemukan puasa Yesus 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Apa sih arti puasa? Puasa sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan kita dari hal-hal yang duniawi dan memfokuskan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Puasa juga bisa bersama-sama merasakan keadaan, penderitaan yang dialami oleh orang lain. Ketika kita membatasi diri kita untuk tidak makan, apalagi makan makanan yang enak, berarti kita juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, inilah teladan yang perlu kita tiru dan kita contoh dari hidup Daniel. Walaupun dia orang benar, tidak turut sebenarnya melakukan kejahatan dan dosa sehingga bangsanya terbuang ke tanah Babel, tetapi dia akhirnya mengalami imbas, dampak dari dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Tidak bersungut-sungut, bahkan tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak mencari kambing hitam atau kambing putih, karena itu tidak perlu. Justru yang dilakukan oleh Daniel, bagaimana dia terus berdoa dan berpuasa. Kita pun kalau mengalami apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Tapi marilah kita melakukan inisiatif
berdoa, doakan dia, doakan juga orang-orang lain. Dan kalau bisa, lakukanlah juga puasa. Jadilah pendoa-pendoa untuk orang lain, dan jadilah orang-orang yang prihatin dan turut bersedih di dalam penderitaan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu supaya menjadi makanan rohani kami, supaya kami siap menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi. Terkadang ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi menimpa kehidupan kami. Tapi kami tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Marilah kami meniru apa yang dilakukan Daniel, berdoa untuk bangsanya, berpuasa untuk bangsanya, sehingga Tuhan akhirnya bermurah hati untuk menolong umatnya. Begitulah kami yang sedang menghadapi pandemi sekarang ini. Seringkali mungkin doa kami tidak sungguh-sungguh kepada orang lain, kepada kota kami, kepada bangsa kami, dan mungkin juga kepada dunia ini. Kiranya Tuhan mengingatkan kami supaya menjadi pendoa-pendoa hidup. Bahkan kalau bisa melakukan puasa yang baik untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.